Halo para pencinta anggrek, salam jumpa kembali, salam sehat selalu. Hari ini saya mendapat paket kiriman seedling anggrek yang saya sudah pesannya, anggrek keriting melintir. Kita bisa lihat, kita akan unboxing atau kita akan buka paket yang saya sudah terima ini. Ini saya setelah buka ya, kita persingkat saja videonya. Kita ambil paketnya, ini lumayan rapi packingnya. Kita buka satu persatu saja dengan cutter. Hati-hati jangan sampai mengenai anggrek yang kita sudah beli. Ini kita coba. Oh ya, sudah ada, lumayan nampak masih fresh. Ini adalah Dendrobium Majapahit. Kita buka semua dulu ya sebelum saya perlihatkan bentuk bunganya nanti. Satu persatu kita buka. Saya percepat gambarnya. Setelah kita buka semua, kita coba cek ukurannya ya, seperti yang dijanjikan oleh penjualnya atau sellernya, sekitar 10 cm. Oke, nampaknya sudah sesuai dengan ukuran anggrek yang dikirim oleh penjual anggrek ya, sekitar itu, sekitar 10 cm lah dari pangkal batang. Kita bisa lihat. Setelah itu kita hitung dulu berapa jumlahnya. Saya mengorder 8 ya, masing-masing ID atau jenis anggrek ada 2 pot. Ini sudah pas. Kita coba cek, ini adalah Dendrobium Majapahit. Oke, sudah jelas ya ID-nya. Kemudian warna bunganya seperti ini ya, cantik sekali. Ada warna ungu di lidahnya, sedangkan di petalnya ada warna putih kombinasi dengan warna hijau muda. Cantik, tipis tapi cantik. Dan tambahan informasi bahwa anggrek Majapahit ini adalah hasil persilangan antara anggrek Cusmiati dan Dendrobium viola flavens atau anggrek besi. Dari luar kelihatan akarnya masih putih ya, artinya masih cukup segar. Kita coba cek secara keseluruhan. Dari ukurannya sekitar 10 cm, sudah sesuai dengan deskripsi di penjualnya. Kita cek dari daun hingga ke batang, tidak ada masalah ya, semua baik-baik saja. Akar juga cukup baik, cukup rimbun, masih berwarna putih kehijauan. Seperti ini juga masih cukup bagus, akar cukup rimbun juga. Sip, semua tidak ada yang cacat ya. Kita masukkan kembali ke dalam sopotnya agar tidak tertukar nanti dengan anggrek yang lain. Karena kita mempunyai, saya membeli 3 ID ya. Kemudian cek lagi yang lain. Ini adalah Dendrobium di rumah saja ya, mengingatkan kita pada pandemi corona. Setelah 2 tahun lebih kita jalani. Ini dia contoh bunganya. Warnanya cukup lembut, perpaduan antara krem dan warna ungu. Semuanya warna yang lembut. Dan ini dia indukan hasil persilangannya antara Dendro Carlotwit dan Dendrobium Otto. Semuanya cantik ya indukannya. Akar juga cukup bagus, kita lihat masih fresh. Cuma mossnya saja yang masih sudah berwarna hitam ya, masih fresh. Kita lanjut ke anggrek yang terakhir atau anggrek yang ketiga.
Ini dia Dendrobium keriting melintir yang ketiga, yang terakhir, Novia Setiawan. Seperti ini contoh bunganya. Perpaduan warna yang begitu fresh atau begitu segar ya, kita lihat dari petal sampai ke tanduknya. Dan inilah indukan silangannya, Dendrobium Caepano dan Dendrobium Singa Beauty. Cantik semua indukannya. Masih fresh seedling anggreknya, anggrek Novia ini. Kita bisa cek di akar juga, rimbun kita lihat sudah keluar dari softpotnya warna putih, berarti masih menandakan akarnya masih fresh ya. Demikian juga yang lainnya fresh. Kita coba buka, masih fresh. Oke, cuma lumutnya satu masih agak basah, satu sudah kering, tinggi sekitar 10 cm. Kita kembalikan ke softpotnya agar mudah dikenali nantinya. Selanjutnya kita siapkan vitamin B1. Ini terserah merek apa, ini saya beli dari apotik ya, 45 tablet 15 mg per biji. Terserah, saya gunakan yang murah saja, ini sekitar 5.000 sampai 7.000 di apotik atau toko obat terdekat kita bisa beli. Ini saya sudah rendam sebelumnya biar cepat ya. Kita kocok-kocok dulu agar merata nantinya, seperti ini. Kemudian kita siapkan wadah untuk merendam anggrek kita. Gunanya vitamin B1 ini agar anggrek tidak stres dan segar kembali. Kita siapkan saja yang murah meriah, bekas gelas mineral. Kita siapkan 6 gelas mineral sesuai dengan jumlah anggrek kita, seperti ini ya. Jangan terlalu tinggi juga airnya. Ini kita rendam saja dengan softpotnya biar mudah dikenali nantinya, tidak tertukar dengan ID atau jenis anggrek yang lain, seperti ini. Demikian juga dengan anggrek yang lain, kita bisa tambahkan batasnya sampai di pangkal dari batang anggrek kita ya, jangan terlalu tinggi, nanti bisa menyebabkan busuk pada batang anggrek kita. Ini juga ID yang lain, kita setel saja, kita pergerakan sampai di pangkal batang anggrek atau pertemuan antara akar dan batang anggrek, seperti ini. Ini di rumah saja, Dendrobium di rumah saja. Kita tinggal celup masuk, sangat praktis, sangat gampang untuk dilakukan atau dipraktekkan. Yang terakhir Dendronovia, demikian juga kita bisa siapkan media atau tempat untuk perendaman air, seperti ini ya. Gampang saja kita praktekkan di rumah kita ketika kita menerima kiriman dari online, pembelian online. Ingat, sampai di pangkal batang saja, sedikit lagi. Oke, pas, biar semuanya mengenai akar ya. Vitamin B1 ini mengenai akar agar anggrek itu tidak fresh setelah dalam perjalanan dan bisa segar bugar kembali. Itulah fungsi dari vitamin B1. Setelah 5-10 menit kita rendam, kita siapkan tempat yang lain, terserah mau tempat apa untuk ditiriskan atau dikeringkan ya anggrek kita. Ini kita keluarkan saja dari gelas plastik yang berisi air vitamin B1 tadi. Sebaiknya kita keluarkan softpotnya ya, seperti ini. Kita bisa semprot sedikit daunnya, nanti kita balik agar tidak terlalu
masuk ke dalam kelopak daun ya, nanti menyebabkan pembusukan juga pada daun dan batang anggrek. Seperti ini kita semprot saja daunnya biar fresh juga kembali. Kita buka softpotnya agar kita bisa balik sedikit biar airnya keluar, tidak tergenang ke dalam kelopak anggreknya. Seperti begini. Kita keluarkan saja softpotnya, tetapi kita beri tanda ya. Seperti ini, didekatkan saja pada softpotnya agar airnya bisa cepat tiris atau cepat kering. Demikian juga dengan anggrek yang lain seperti ini. Saya percepat videonya ya. Sambil menunggu kering, ada baiknya kita siapkan dulu media anggreknya. Kita siapkan wadah berupa baskom plastik ya. Kemudian saya juga siapkan fungisida merek Antrakol, bisa merek lain terserah Anda, untuk membasmi jamur pada media tanam anggrek kita nantinya. Ini saya sudah kocok setengah sendok makan atau 1 sendok teh per 1 liter air. Kita tuangkan ke dalam media yang akan kita campur ke dalam wadah yang akan kita campur dengan media anggrek. Di sini saya menggunakan sabut kelapa ya. Terserah Anda, bisa juga menggunakan pakis atau yang lain atau arang. Saya mencari yang murah saja. Seperti ini, saya sudah rendam selama 1 malam, kemudian saya cacah ya. Direndam maksudnya supaya zat tanin yang merupakan racun pada tanaman kita bisa keluar, sehingga tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Kita tuang ke dalam fungisida yang telah kita taruh di wadah ya. Kita aduk-aduk biar meresap ke dalam sabut kelapa. Kita bisa rendam sekitar 5-10 menit saja, jangan terlalu lama. Oke, demikian. Setelah 5-10 menit kita tiriskan sabut kelapa di media atau di wadah yang lainnya. Kita tiriskan saja agar airnya tidak terlalu banyak nanti ketika kita gunakan sebagai media tanam anggrek, biar akar anggrek tidak busuk nantinya. Kita tiriskan saja sekitar 5 menit biar airnya keluar semua sebagian ya. Seperti ini. Setelah agak kering atau lembab saja seperti ini, kemudian kita siapkan pot sebagai media anggrek untuk ditanam. Seperti biasa saya menggunakan pot standar sekitar 12 cm. Saya sudah lubangi di samping, demikian juga di bawah saya tambahkan lubang ya, di samping gunanya untuk pernapasan anggrek, dan di atas seperti ini untuk gantungannya, persiapan gantungan jika kita mau menggantung anggrek kita nantinya. Kita tinggal setel saja seperti ini, kita atur. Biasanya untuk yang serabut ya, saya tempatkan menghadap ke atas, kemudian kulit luarnya ke bawah ya, agar akar anggrek bisa mudah melengket atau menempel pada serabut sabuk kelapa ya. Kalau kulit luarnya agak sulit biasanya menempel. Seperti begini, kita setel saja sambil kita tekan-tekan ini. Kemudian di rumah saja, dendrobium di rumah saja kita set ya, kita setel berdiri
tegak ya, agar anggrek kita tidak miring dalam pertumbuhannya nanti. Kita jepit dengan sabut kelapa yang lain agar berdiri tegak, sambil kita tekan-tekan sedikit, jangan terlalu keras menekannya agar akar anggrek tidak putus atau bisa remuk nantinya ya. Ini kita tekan saja, tidak terlalu tinggi juga media tanamnya. Kemudian jangan lupa, karena mungkin anggrek kita di rumah banyak jenisnya, kita tempelkan label ya. Saya menggunakan kawat bangunan ya, dengan plastik dan spidol permanen agar tidak mudah terhapus nantinya. Bisa bertahun-tahun kita gunakan seperti ini. Mudah saja kita cari posisi yang aman untuk ditempelkan labelnya seperti ini. Oke, udah pas, bisa dilihat dari jauh ya. Nanti Anda rapikan sendiri di rumah. Ini sekedar contoh saja buat para pencinta anggrek. Selanjutnya sama dengan pot yang sebelumnya, ada lubangnya. Ini saya percepat saja, jadi saya tidak atur betul media tanamnya ya. Anda bisa rapikan di rumah seperti ini. Setelah itu jenis anggrek yang lainnya kita tempelkan. Ini jenis Novia Setiawan, kita tegakkan saja, style tegak seperti ini. Kita jepit atau kita himpit dengan sabut kelapa yang lain, agak ditekan-tekan sedikit biar berdiri tegak. Oke, seperti ini. Kemudian kita tempel label ya, Novia Setiawan seperti ini. Saya sudah menyiapkan 2 label anggrek karena saya membeli 2 plant atau 2 pohon. Kita tinggal rapikan saja seperti ini ya. Label sudah lengkap. Kita tinggal teduhkan sekitar 2-4 minggu, jangan terkena langsung sinar matahari ya, agar anggrek bisa menyesuaikan diri dulu atau beradaptasi dengan lingkungan. Biasanya kalau kita tempatkan langsung terkena sinar matahari, apalagi full matahari, anggrek kita biasanya layu dan daun agak kekuningan nantinya. Baik para pecinta anggrek, demikian dulu sharing saya mengenai cara mentreatment anggrek keriting lintir yang baru saja kita beli. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Salam pencinta anggrek.